Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abi, apa kabar semuanya? Semoga semua baik-baik saja. Saat ini Abi ada di Masjid Quba Madinah ya. Masjid Quba Madinah ya. Saya sedang berziarah bersama teman-teman BMI yang ada di Mekah dan Jeddah ya. Ini saya di sini dengan 4 bis dari Mekah, dan baru beres sembahyang subuh di sini. Baru beres sembahyang subuh ya. Oke, ikutin keseruannya bagaimana di dalamnya Masjid Quba. Oke, dan tunggu ceritanya bagaimana tentang Masjid Quba. Oke, sahabat Abi, sebelum Abi bercerita jangan lupa subscribe dulu ya, like, comment, and share, dan bunyikan loncengnya. Siapa tahu nanti kalau Abi ngupload video baru datang pemberitahuan ke channel kalian masing-masing. Oke, lanjut. Masjid Quba adalah masjid yang pertama dibangun oleh Nabi Muhammad sesampainya di kota Madinah setelah menempuh perjalanan 8 hari 8 malam hijrah dari kota Mekah ya. Dan terletak di Jalan Hijrah. Kenapa di Jalan Hijrah? Karena kenapa nama jalan Hijrah? Karena jalan itu jalan pertama yang pertama diinjak di kota Madinah, yang di pintu masuknya kota Madinah, Jalan Hijrah ya. Dan terletak sekitar 3,5 km sebelah selatan dari Masjid Nabawi ya. Masjid Quba dibangun pada tanggal 8 Rabiul Awal atau tanggal 23 September tahun 622 tahun 1 Hijriah ya. 622 Masehi tahun 1 Hijriah. Masjid Quba pertama dibangun di atas tanah seluas 1.200 meter persegi yang asalnya masih berupa kebun kurma, dan tanah itu didapat dari Ummu Kulsum, seorang perempuan kaya yang justru sudah masuk Islam sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Sekarang luasnya sudah mencapai 5.860 meter persegi ya, dan bisa menampung jemaah 20.000 orang. Nabi Muhammad sangat mencintai masjid ini, dan setiap hari Sabtu beliau selalu sholat duhur di Masjid Quba. Dan ketika membangunnya pun beliau turun tangan langsung ya, sendiri mengangkut batu-batu dan pasir sehingga tubuh beliau dipenuhi debu dan pasir. Dan keistimewaan masjid ini, siapa saja yang sholat 2 rakaat di masjid ini maka akan dapat pahala umroh yang mabrur. Jadi barang siapa yang berangkat dari rumah atau hotel dalam keadaan suci, berwudu lalu pergi ke Masjid Quba dan sholat 2 rakaat, maka dia akan mendapat pahala umroh yang mabrur. Jadi ya umroh yang diterima gitu. Sedangkan kita kalau umroh langsung itu belum tentu kita diterima. Betul enggak? Ini mah pahala umroh yang diterima. Jadi keutamaannya itu Masjid Quba ya. Dan merupakan masjid pertama juga yang dibangun oleh Rasul, juga sholat Jumat pertama itu diadakan di Masjid Quba ya. Dan menurut sejarah, mimbar yang terbuat dari pohon kurma itu ketika ditinggalkan Rasulullah di Masjid Quba karena beliau pindah ke Masjid Nabawi, pohon kurma itu menangis pengen ikut ke Nabi Muhammad. Dan setelah itu Rasulullah menjanjikan pohon itu akan masuk surga, nanti akan berada di surga bertemu lagi dengan Rasulullah, pohon kurma itu. Dan kalau tidak salah pohon kurma itu sekarang ada di museum Nabi Muhammad di kota Madinah. Dan jadi masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah di kota Madinah itu bukan Masjid Nabawi ya, tapi Masjid Quba. Oke. Nah, ini sebagian dalamnya ya, sebagian dalamnya juga subhanallah, masya Allah, megah sekali.
Dan ini mempunyai 16 pintu ya, 3 pintu utama dan 16 pintu yang lainnya yang kecil-kecil, semuanya 19 pintu. Kita kalau masuk ke sini adem banget, adem banget. Dan di tengah-tengahnya ini nih, yang di atas ini terbuka ke langit. Kadang-kadang dibuka itu digeser, nggak tahu gimana dibukanya ini. Jadi ruangan tengah-tengahnya terbuka ke langit dan membuat hawa masuk enak sekali, adem sekali. Ini bagian dalamnya, betah sekali. Para jemaah biasanya sholat di sini, tapi jangan salah, di sini juga banyak copet ya. Jadi untuk jemaah umroh atau jemaah haji yang sholat di sini, kalau sholat di sini usahakan tas bawaannya itu, tas setentengnya itu ditaruh sebelah dalam ya, sebelah depan, jangan ditaruh di belakang. Nah, sekarang jemaah sudah menuju ke tempat parkir ya untuk perjalanan berikutnya. Ini perjalanan berikutnya ke Jabal Uhud. Kita ziarah ke Jabal Uhud, 14 beriringan. Tunggu di video berikutnya. Video berikutnya akan bercerita tentang Jabal Uhud, Jabal Rahmah, Jabal Nur, pokoknya jabal apa aja yang akan masuk surga nanti, yang berada di surga. Dan semoga kita yang mengunjunginya nanti bisa bertemu di sana di surga bersama gunung. Dan kita pun kalau berziarah itu bukan niat apa-apa, niatnya mahabbah kepada Rasulullah ya, mahabbah kepada Rasulullah, dan kita berharap syafaatnya ya, syafaat dan rahmatnya Allah, syafaatnya Rasulullah. Karena kalau kita masuk surga dengan pahala ibadah kita itu udah nggak mungkin. Kita sholat aja jarang yang khusyuk, khususnya aku jarang yang khusyuk. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke.